Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Best Profit Futures, Ryan Santana. Ya, Mas Rian, ini kan peluncuran vaksin COVID-19 di Amerika Serikat membuat harga emas tertekan ya pada perdagangan kemarin. Apakah vaksin memang masih menjadi sentimen penekan komoditas emas pagi ini? Oke, baik. Selamat pagi untuk Mas Dodi ya. Untuk komoditi emas sendiri gitu ya, vaksin memang menjadi satu kondisi yang cukup berpengaruh terhadap emas ataupun komoditas lainnya gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya vaksin ini juga menjadi salah satu sumber di mana membuat kondisi COVID-19 menjadi adanya satu solusi gitu loh. Nah, terkait dengan kondisi vaksin yang kemarin membuat harga emas cukup tertekan ya, akibat dari kondisi ekonomi yang masyarakat merasa adanya satu ketenangan di mana vaksin akan ditunjukkan sehingga ada menjadi satu solusi terhadap COVID-19. Jadi banyak kondisi ekonomi yang cukup membaik yang membuat harga emas tertekan gitu loh. Nah, untuk pagi ini tersendiri menurut saya pribadi harga emas juga akan tetap terjadi satu penurunan akibat dari kondisi harga emas yang kemarin sempat naik pada kondisi level yang tertingginya di 1850-an something gitu loh Mas. Jadi untuk pagi ini seharusnya emas masih bisa tertekan kembali ke bawah. Lalu sentimen apa Begitu, saja Mas Mas Rian yang dapat membuat harga emas menguat? Oke, terkait dengan kondisi sentimen, ya sama-sama kita tahu dalam kondisi 7 tahun terakhir harga emas, ya setiap akhir tahun menjelang awal tahun itu setiap tahun itu naik, gitu loh. Jadi menurut saya adanya momen untuk akhir tahun menjelang awal tahun itu termasuk salah satu sentimen. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan hari raya perayaan di China, yaitu perayaan Imlek, yang dimana permintaan emas di di kota Guangzhou juga menjadi satu dominan, yang ke depan harga emas menjadi satu primadona Mas, gitu loh Mas Dodi. Nah, saran Anda sendiri untuk emas ini sebaiknya untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Baik, untuk emas gitu, untuk jangka akhir tahun menjelang awal tahun, menurut saya sih untuk secara jangka pendek 1 bulan ke depan ataupun 1 hingga 2 bulan ke depan ya, harga emas menjadi satu primadona tepat gitu ya. Tetap kita boleh menjadikan satu patokan untuk pembelian. Kenapa? Karena setiap akhir tahun menjelang awal tahun seperti yang saya katakan 7 tahun terakhir emas tetap menjadi primadona. Ya, harga 7 tahun terakhir rata-rata naik semua Mas gitu loh. Jadi boleh tetap pelaku investor untuk mengambil satu kebijakan di kondisi komoditas emas tetap break high ke depannya gitu loh Mas. Mas Rian, ini kan kalau kita bicara soal CPO, harga CPO pada perdagangan Selasa mengalami koreksi. Namun masih berada di Rp3.440 Malaysia per ton. Bagaimana pergerakannya pagi ini? Baik, untuk CPO sendiri memang kemarin sedikit mengalami satu penurunan ya di 3.440 ya. Nah, harga itu menurut saya pribadi harga yang masih bisa break high. Kenapa? Karena kondisi kebijakan ke depan termasuk kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Nah, ini juga menjadi satu pandangan yang lebih baik untuk stabilitas ekonomi juga di nasional kita tersendiri di Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya pribadi harga CPO tetap akan menjadi pandangan yang cukup baik juga untuk kali ini, Mas Dodi. Nah, kalau CPO sebaiknya jangka pendek, menengah, atau panjang? Jangka panjang Mas, karena kondisi CPO ini kan kita bicara dari kondisi, terutama di kondisi pandemi seperti sekarang ini juga tetap break high ya. Akibat juga mungkin di kondisi orang juga begitu tidak bisa aktivitas, permintaan untuk minyak sawit juga termasuk tinggi gitu ya, akibat dari pandemi. Nah, secara berlangsungnya keadaan sekarang ini pemerintah juga mengambil satu kebijakan-kebijakan lebih memudahkan CPO. Nah, untuk jangka panjang sih saya rekomendasi Mas, gitu CPO. Di luar dari satu komunitas yang juga jadi primadona itu emas gitu loh. Ya, Mas Rian, lalu bagaimana dengan pergerakan kopi pagi ini? Kopi sih kalau saya lihat kopi terutama kopi Arabica ya, Arabica juga dari kemarin kita lihat kopi sendiri menurut saya tidak begitu sangat jauh ya pertumbuhannya, tapi ya masih dia keadaan stagnan lah Mas. Kalau misalnya kopi sendiri tetap menjadi satu primadona itu 2 hal tadi, di emas ataupun di sawit gitu loh Mas. Lalu kalau coklat bagaimana pergerakannya? Kalau coklat sendiri kemarin berada di kisaran kalau nggak salah saya itu di 260 ya.
settlementnya juga cukup lumayan. Nah, menurut saya pribadi coklat ini kan juga menjadi satu komunitas yang cukup didominasi oleh masyarakat gitu ya. Nah, menurut saya pribadi tetap pertumbuhannya tetap akan stabil ke depannya untuk coklat sendiri loh Mas Rudi. Gitu loh. Baik, terima kasih. Tapi ya kalau misalnya saya rekomendasi harga emas kali ini memang tahun ini tahun yang cukup beda. Kenapa? Karena kondisi pandemi yang saat ini ekonomi juga masih belum mengalami satu pertumbuhan yang baik gitu ya, dari kemarin juga begitu-begitu saja. Jadi pandangan untuk ke depan sih saya lebih rekomendasi di emas komoditi mas. Gitu Oke, baik. Terima kasih Mas Rian atas rekomendasinya. Pemirsa, analis PT Best Profit Futures Rian Santana.